Halo sobat YouTube Made in Lombok, kembali lagi channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Jadi apa kabar kalian semua, sahabat YouTube Made in Lombok? Eh, ini adalah video kedua di bulan Agustus ini. Kita mau cek-cek sedikit ya. Ini sudah sore hari, tapi kita sempatkan untuk membuat video tentang bagaimana sih perkembangan tanaman vanili. Yang TBN-nya kalian tahu, tanaman vanili ini kita membuat dengan metode set house ini kurang lebih kita mulai di bulan 10 tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Sekarang sudah 2023. Jadi ini sudah 21, 22, 23 ya, 2 tahun ya teman-teman. 2 tahun lebih ya. Di sini sudah beberapa bunga kita polinasi teman-teman, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini ada bakal bunga yang sudah menjadi buah. Nah, ini ada buah. Tapi tidak semua kita kawinkan ya teman-teman, hanya beberapa, dan kalian bisa lihat di ujungnya ini masih terjadi proses polinasi. Ini kurang lebih berlangsung, kalau saya nggak salah ya, ini berlangsung kurang lebih selama 4 bulan proses polinasi ini. Jadi dia akan terus membesar. Artinya kalau masih ada ujungnya seperti ini, bekas bunganya ini, dia masih terus melakukan proses polinasi teman-teman. Developnya itu mengunci rasa dan aroma itu kurang lebih nanti dimulai pada bulan ke-6 dan seterusnya ya. Jadi disarankan panen tua, jadi agar maksimal si vanili itu memasakkan aroma yang ada dalam kandungan buahnya ya, begitu. Nah, ini proses polinasinya sudah tetap berlangsung sehari, kurang lebih ada sekitar 50 bunga yang keluar. Kita lakukan polinasi setiap hari. Dengan idealnya ya kita memilih beberapa bunga yang kalau batangnya kuat ya kita mencoba membuat 5 atau 6, tapi kalau dirasa kurang kuat ya kita jangan semuanya dikawinkan ya teman-teman. Kalau mencari hasil buah yang maksimal yang besar, jadi kita beberapa saja kita kawinkan, biarkan alam yang menseleksi seperti ini. Nah, ini meskipun sudah dipolinasi tapi tetap jatuh, berarti ini kena seleksi alam atau cara polinasinya kurang bagus ya. Nah, ini baru 1 minggu ini teman-teman. Ada yang tadi pagi juga dilakukan proses polinasi ya. Ya, ini. Jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman tentang kebun vanili ini menggunakan metode set house, kemudian ditanam di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut di pesisir pantai, yang dimana tanaman ini tetap ya ternyata bisa berbunga. Secara maksimalnya sih saya rasa sih kurang ya teman-teman, dibandingkan dengan rekan-rekan yang menanam pada tempat idealnya, habitat idealnya di pegunungan, di dataran sekitar 600 mdpl. Itu mereka mendapatkan buah batang yang lebih besar juga, bunganya lebih besar, buahnya juga lebih besar ya. Karena memang area idealnya tanaman vanili itu di sana. Tapi buat kalian yang membuat agrowisata ya bisa juga seperti ini ya, karena ini kan masih anggrek nih. Jadi kita bisa melakukan metode tanam yang seperti ini. Dan ini masih terus keluar bunga ya, teman-teman. Kalau nggak keluar bunga ya dia akan keluar pucuk seperti ini. Nah, ini kan di stressing ujungnya, kita potong ujungnya. Tapi yang keluar adalah bukan bunga, tapi pucuk baru ya. Jadi si tanaman belum mau berbunga. Jadi ada banyak faktor juga yang mempengaruhi proses pembungaan. Salah satunya batang yang sudah dewasa, kondisi ekstrim, ya juga kondisi alam itu sendiri teman-teman. Nah, ini kita baru saja kita pupuk lagi, kita berikan pupuk kandang. Bahkan nanti di atasnya kita taburkan daun-daunan ya, daun-daun kering, mulsa kering, agar kelembapan terjaga, struktur tanah tidak menjadi padat, dan juga nutrisi buat si tanaman vanili karena sudah masa pembuahan. Jadi kita berikan dia asupan nutrisinya ya, jangan sampai nggak dapat makan ya, ibaratnya si tanaman vanili ini gitu. Nah, bagaimana sih kendala-kendalanya dalam budidaya vanili di pesisir pantai? Ya tentunya biayanya akan semakin mahal ya, mengingat kita harus persiapan tajar-tajar seperti ini, kemudian kita persiapan besi, kemudian persiapan paranetnya, ini 2 lapis ya, kapasitas 75%, saturasinya kita siapkan banyak sekali ya, modal awalnya. Tapi yang didapat adalah kita bisa menggunakan alternatif wisata agrowisata tadi teman-teman. Nah, untuk buahnya sendiri kita masih jual sendiri ya teman-teman, masih jual hasil dari perkebunan kami. Kami jual beberapa negara juga, ada pembeli meskipun masih skala kecil, tapi
kami sudah beruntung karena bisa melakukan proses ekspor regulasi kita urus sendiri ya. Dengan perusahaan perorangan itu kita buat sendiri, petani itu bisa mengekspor langsung. Modalnya hanya Rp50.000, kalian buka DJP AHU, itu websitenya Kementerian Hukum dan HAM. Di sana kalian pilih perusahaan perorangan. Nanti kalau sudah terbit kalian bisa membuat NIB-nya juga di sana ya teman-teman, di OSS selanjutnya. Nah, sisanya itu ya kalian mengikuti regulasi saja, regulasi gimana regulasi ekspor yang benar ke negara tujuan mana gitu. Ya tentunya itu semua dibarengi dengan permintaan buyer juga ya. Karena setiap negara itu regulasi ekspornya beda-beda teman-teman. Khusus negara tradisional seperti Asia Tenggara itu kita kebanyakan dibebaskan bea impornya si penerima barang itu sekitar 95%. Seperti kemarin di Korea Selatan kita bebas tuh 95%, jadi nggak perlu si pembeli nggak perlu narik mahal lagi. Tapi kayak kemarin kita kirim ke Brazil, pembelinya kena hampir 30% lebih teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan ya dalam bisnis ekspor vanili tadi. Nah, jadi meskipun skala UKM, tapi kita masih mampu untuk mengikuti regulasi yang ada, kita masih mampu untuk membuat produk kita laku di pasaran internasional meskipun masih skala kecil ya teman-teman. Namanya juga UKM, jadi kita semua terbatas bekerja sendiri ya teman-teman. Nah kemudian tren vanili ini seperti apa? Kedepannya kita masih coba pelajari sama-sama tren vanili ini sejauh mana nanti, yang tentunya kita terus berusaha untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada ya. Jadi metode penjualan yang baru, menemukan buyer yang baru, kita harus pelajari bersama. Wah ini ada yang baru keluar juga teman-teman. Ya seperti ini ya. Ini kalau udah ada semut, ini udah ada nektarnya, berarti ini bakal jadi buah ya. Dan ini batangnya lumayan bagus, sehat, udah mengeluarkan bunga. Dalam 2 tahun tadi ya teman-teman, 2 tahun lebih sudah bisa dibuahkan. Nah sekarang kita siram-siram saja kalau sudah seperti ini ya. Jangan kita paksakan, yang belum berbuah jangan kita stressing lagi, kita kasih tahun depan. Kemudian yang sudah berbuah kita berikan lebih maksimal lagi. Itu sedikit saja video sore ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat budidaya vanili. Jangan lupa klik tombol subscribe apabila kalian merasa video dan konten saya itu bermanfaat buat kalian. Oke, sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.